Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vina Zumratul Mukminin. NIM saya 933408819. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemikiran 5 tokoh filsafat alam untuk memenuhi tugas filsafat umum. Tokoh yang pertama adalah Thales. Thales lahir pada tahun 624 sampai 546 sebelum Masehi di Miletos, Turki. Meninggal tahun 547 sampai 546 sebelum Masehi. Kebangsaan Yunani, aliran filsafat Ionian, mazhab Miletos, dan filsafat alam. Gagasan pentingnya, air adalah prinsip dasar segala sesuatu. Thales merupakan seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad 6 sebelum Masehi. Dia merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di Yunani. Konsep pemikiran Thales adalah air. Thales menyatakan bahwa air adalah prinsip dasar segala sesuatu dan semesta bermula dari air. Air juga menjadi pangkal, pokok, dan dasar dari segala-galanya yang ada di alam semesta. Air mampu tampil dalam segala bentuk dan tidak terbinasakan. Argumentasi Thales terhadap pandangan tersebut adalah bagaimana bahan makanan semua makhluk hidup mengandung air dan bagaimana semua makhluk hidup juga membutuhkan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk, padat, cair, dan gas, tanpa menjadi berkurang. Thales berpendapat seharusnya manusia tidak memuja dewa, karena satu hal yang terpenting dalam kehidupan adalah air. Tokoh yang kedua adalah Anaximandros. Konsepnya to apeiron. Lahir tahun 610 sebelum Masehi, meninggal tahun 546 sebelum Masehi. Eranya filsafat prasokratik. Alirannya filsafat Ionia, mazhab Miletos, dan filsafat alam. Minat utamanya metafisika, astronomi, dan geografi. Anaximandros merupakan salah satu murid dari Thales. Tetapi, walaupun dia murid dari Thales, dia justru mengkritik pandangan gurunya mengenai air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Menurutnya, bila air merupakan prinsip dasar segala sesuatu, maka seharusnya air terdapat di dalam segala sesuatu dan tidak ada lagi zat yang berlawanan dengannya. Tapi kenyataannya, air dan api saling berlawanan, sehingga air bukanlah zat yang ada di dalam segala sesuatu. Karena hal ini, ia berpendapat bahwa tidak mungkin mencari prinsip dasar tersebut dari zat yang empiris. Prinsip dasar tersebut harus pada sesuatu yang lebih mendalam dan tidak dapat diamati oleh panca indera. Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah to apeiron, kekuatan yang tidak ada batas. Ini merupakan sesuatu yang abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu, dan ini bersifat ilahi, abadi, dan tidak terbantahkan, dan meliputi segala sesuatu. Tokoh yang ketiga adalah Anaximenes, konsep udara. Lahir tahun 585 sampai 228 sebelum Masehi di Miletos, Turki. Meninggal tahun 528 sampai 526 sebelum Masehi. Kebangsaan Yunani kuno. Minat utamanya metafisika. Eranya filsafat prasokrates. Anaximenes tidak lagi melihat sesuatu yang metafisik sebagai prinsip dasar segala sesuatu, melainkan kembali pada zat yang bersifat fisik, yakni udara. Tidak seperti pemikiran Thales, udara merupakan zat yang terdapat di dalam semua hal,
baik air, api, manusia, maupun segala sesuatu. Karena itu, Anaximenes berpendapat bahwa udara adalah prinsip dasar segala sesuatu. Udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul, atau akan muncul sebagai bentuk lain. Perubahan-perubahan tersebut berproses dengan prinsip pemadatan dan pengenceran. Bila udara bertambah kepadatannya, maka muncullah berturut-turut angin, air, tanah, dan kemudian batu. Sebaliknya, bila udara mengalami pengenceran, maka yang akan timbul adalah api. Proses pemadatan dan pengenceran tersebut meliputi seluruh kejadian alam sebagaimana air dapat berubah menjadi es dan uap, dan bagaimana seluruh substansi lain dibentuk dari kombinasi perubahan udara. Tokoh yang keempat adalah Parmenides, konsep yang ada. Lahir tahun 540 sebelum Masehi, meninggal tahun 470 sebelum Masehi, era filsafat pra-Sokratik, aliran mazhab Elea, minat utama metafisika dan ontologi. Pemikiran filsafat Parmenides bertentangan dengan Heraklitus, sebab ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah. Menurutnya, yang ada itu meliputi segala sesuatu, tidak bergerak, tidak berubah, dan tidak terhancurkan. Selain itu, yang ada juga tidak tergoyahkan dan tidak dapat disangkal. Yang ada adalah dalam logika manusia. Apa yang terlihat tidak akan tetap. Yang tetap adalah konsep atau ide dari kepala manusia. Seluruh yang ada di dunia adalah pancaran dari konsep manusia. Yang ada akan tetap ada, terlihat, tampak, adalah pantulan dari yang tidak abadi. Sedangkan penolakan terhadap sesuatu itu ada, sehingga yang tidak ada itu tidaklah mungkin, karena yang ada itu selalu dapat dikatakan dan dipikirkan. Oleh karena itu, Parmenides adalah penganut rasionalisme murni. Ia tidak mempercayai apa yang ia lihat, karena apa yang ia lihat pasti akan berubah. Tokoh yang kelima adalah Heraklitus, konsep perubahan, lahir tahun 540 sampai 480 sebelum Masehi di Efesus, Seljuk, Turki. Meninggal tahun 480 sebelum Masehi. Kebangsaan Kekaisaran Persia, era filsafat kuno. Aliran tidak termasuk ke dalam aliran filsafat manapun. Minat utama metafisika, epistemologi, etika, politik, dan kosmologi. Pemikiran yang paling terkenal dari Heraklitus adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut ia, perubahan itu abadi, dan tidak ada satupun hal yang di alam semesta bersifat tetap atau permanen. Karena ketetapan yang tetap adalah perubahan. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada, semuanya berada dalam proses menjadi. Ia juga terkenal dengan ucapannya, Pantare kai uden, mene, yang berarti semuanya mengatur dan tidak ada satupun yang tinggal tetap. Segala sesuatu yang terus berubah di alam semesta dapat berjalan dengan teratur karena adanya logos. Logos adalah rasio yang menjadi hukum yang menguasai segala-galanya dan menggerakkannya segala sesuatu termasuk manusia. Menurut Heraklitus, kebenaran yang tertinggi dalam filosofi kehidupan adalah perubahan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.